Akhir-akhir ini banyak banget ngomongin dagangannya sepi. Akhirnya jadi rame banget orang-orang ngomongin China. Kenapa China? Karena di spekulasi ini semua dimulai dari aplikasi TikTok. Yep, aplikasi yang joget-joget itu. Sampai ada bilang ini tuh semua bisa ngebunuh UMKM kita. Dan udah banyak juga yang ngomongin hal ini. Tapi gue lihat pada umumnya cuma ngomongin seberapa bodohnya masyarakat Indonesia. Dimana kita sendiri kan tahu kan seberapa uniknya masyarakat Indonesia. Atau kagak seberapa lemahnya Indonesia kok mau sih dijajah gitu aja? Kenapa masyarakat Indonesia itu menerima mentah-mentah produk yang murah dan kualitasnya bagus? Kenapa? Well, say hello ke konsep ekonomi yang namanya consumer surplus. Apa itu consumer surplus? Contohnya nih, pembeli berencana membeli kaos dengan maksimal harga yang bisa ia mampu sejumlah 100.000. Namun ternyata ia dapat membelinya dengan harga 85.000. Maka 15.000 merupakan surplus yang dimiliki oleh konsumen. Apa hubungannya? Karena apapun yang bikin si calon pembeli itu lebih happy dan lebih hemat apalagi dan kualitasnya kena nih, pasti mereka memilih itu. Menurut gue ini sangat alami, terutama di dalam konteks barang-barang yang sifatnya itu lebih kayak komoditas. So, pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya lu bisa mendapatkan keseimbangan dari harga terjangkau dengan etika, dengan nasionalisme? Coba gue tanya beberapa banyak dari kalian yang nonton video ini HP-nya bukan made in China. Seriusan, gue nanya. Agak bingung kan kalian? Dan orang-orang bingung kenapa dagangan sepi, nyalahin aplikasi dari China, dimana mereka kagak tahu aplikasi TikTok tuh sebenarnya itu biasa aja. Mereka belum ketemu aplikasi-aplikasi lain yang dari China yang sebenarnya itu bisa ngejajah Indonesia. Dan itu semua yang akan gue bahas di hari ini. Pertama kita harus tahu bagaimana caranya China itu sampai sini. Ini dimulai di tahun 1876. Gak usah kayak gitu, gak usah. Gue yakin lu pada udah tahu lah ya terhadap semua sejarah China. Gue mau langsung aja to the point aja. Satu-satunya grafis yang lu butuh peduli banget adalah grafis ini. Tingkat kemiskinan China yang dulu tuh jauh lebih parah dibandingkan Indo. Sekarang Indo itu udah jadi tertinggal jauh dari China. Pertanyaannya bagaimana? Sebelum gue ngelanjutin video ini gimana caranya, gue mau kasih tahu dulu bahwa gue mempunyai background di industri padat karya. Selama 10 tahun gue menekuni industri padat karya. Karena pas di video gue sebelumnya yang made in China, orang-orang tuh malah ngomongin kredibilitas gue ngomongin ini semua. Dibilang kalau misalnya gue kagak pernah berkecimpung di sini nggak usah banyak ngomong. Well, gue juga pernah di industri padat karya, tekstil dan garment, dan running lebih dari 3.000 karyawan. Gue tahu rasanya pergi ke Amerika Serikat untuk ketemu calon buyer, dan abis itu dikasih tahu sama mereka, kalau misalkan lu kagak bisa harganya sama kayak China, gue kagak mungkin kasih lu order. Sekali lagi gue ulang, gue tahu rasanya gue terbang ke sisi belahan sana, hanya untuk ketemu suatu orang barat yang ngomongnya pengen naruh order di gue. Tapi abis itu dia bilang kalau misalnya harganya kagak sesuai dengan harga yang dia dapat di China, bye-bye. Jadi gue argue, gue punya kompetensi untuk ngomongin ini. So, balik ke pertanyaan utamanya adalah kenapa China bisa sebegitu ekstrimnya growth-nya, perkembangannya, dan bikin semua made in China itu murah dan kualitasnya itu bisa diterima oleh konsumen. Kenapa China bisa murah? Itu yang harus kita coba teliti. Apa yang bisa kita pelajarin? Secara generik kita tahu ya mereka itu kuat di mana aja. Pemerintah tegas, berani keluar uang, alhasil infrastruktur bagus, orang-orang dibuat naik kelas, membuka Cina ke luar negeri, pendidikan luar biasa, dan budaya kerja yaitu 996. Dan ini semua kita bungkus dan kita langsung masuk aja ke konsep ekonomi lagi. Yang namanya economies of scale. Kepada keuntungan biaya rendah yang didapat dari ekspansi ke aktivitas operasional dalam sebuah perusahaan dan merupakan salah satu cara untuk meraih keunggulan biaya rendah demi menciptakan keunggulan bersaing. Contohnya, kalau misalnya kalian bikin baju ini 100 piece per bulan. Harga produksinya kalian bilang 50.000. Tapi kalau kalian ada pabrik yang bisa bikin baju 10.000 piece per bulan, harga produksinya bisa turun nggak menurut kalian? Bisa banget. Bro, bentar, gue gak paham bro. Bukannya 10.000 piece itu alhasil overhead, yaitu karyawannya itu makin banyak. Kalau misalnya karyawannya makin banyak, harusnya makin mahal dong bro. Gimana caranya itu bisa tambah murah ya bro? Ya gue gak paham bro. Karena karyawannya banyak, lalu bikin baju lebih banyak, mereka akan ketemu satu titik di mana akan sangat optimal pengerjaannya. Alhasil harga lebih murah. Mungkin akan lebih mudah kalau misalnya gue kasih analogi contoh ke industri kreatif seperti editor. Orang pertama kali ngedit satu video kayak lama banget kan ya. Tapi kalau udah semakin sering
semakin cepat kan? Itu yang namanya efisiensi. Apakah artinya ini kagak fair? Berarti yang punya pabrik akan selalu menang dong bro? Kagak juga. Ada yang namanya diseconomies of scale. Saat karyawan tambah banyak tapi tidak ada manajemen yang membuat mereka lebih efisien. Dan gimana cara memberitahukan semua proses itu efisien secara objektif? SMV, Standard Minute Value. Dimana contoh kalau misalnya kita ngomongin konteksnya garment, baju, ada beberapa proses. Contoh kalau misalnya kita ngomongin kemeja, ada yang namanya manset, ada yang namanya plaket, ada yang namanya kerah, ada yang namanya hemming bawah, side label, itu semua tuh dihitung. Semua proses tersebut memakan berapa banyak waktu. Alhasil ketahuan nih, oh baju gue ini memakan waktu 17 menit untuk bisa jadi satu baju. Contoh, semakin rendah menitnya jelasnya makin efisien. Pasti kalian di sini bingung, no? Oke, tinggal kita terapin aja dong teori ini ke industri-industri yang ada di Indonesia. Iya, tapi pertanyaannya siapa yang mau investasi ke industri manufaktur di zaman 2023? Dan itu gue seriusan nanya loh, itu bukan sesuatu yang rhetorical. Siapa orang pinter yang pengen buka pabrik, abis itu lawan China? Dimana China setiap plan yang gue bilang, manset lah, kerah lah, plaket lah, semua orang kayak dikategorikan, itu juga terjadi dalam konteks makro. Semua spesialisasinya berdekatan. Oh lu garment, oke lu di satu tempat ya. Washing sendiri, sewing sendiri, cutting sendiri, printing sendiri. Alhasil ini tuh semua udah kayak semacam robot. Sedangkan Indonesia dalam konteks garment bisa dibilang itu adalah suatu sunset industry. Kalau kalian kagak percaya sama gue kenapa bisa dibilang sunset industry, silahkan kalian nanya teman-teman kalian yang kerja perbankan ataupun kerja asuransi. Coba nanya, mereka mau gak jualan produk mereka ke industri garment? Seriusan. Jadi kalian bayangin kalau misal kalian itu China. Kalian tuh udah mempunyai manufaktur kelas global. Dan abis itu pabrik-pabrik ini kalian kebayang nih. Oke, pabrik jeans kira-kira mungkin Amerika bisa sikat 50.000 piece. Oke, mungkin gue coba 10.000 piece untuk gue buang ke Asia lainnya. Contohnya mungkin Vietnam, Thailand, Indonesia. Habis itu sekian banyak pieces ke domestik. Jadi mereka sebegitu enaknya nih ngelihat secara makro nih. Dan kenapa mereka berani produksi? Yang namanya economies of scale. Dan mereka berasa pasti bisa jualan. Karena murah. Dan di mana nih pemerintah? Kalau ngomongin konteksnya tekstil, sebenarnya pemerintah itu mempunyai suatu gagasan di tahun 2000. Di mana ada yang namanya tuh kuota. Kalau kalian berkecimpung di industri manufaktur dan mengekspor kalian punya hasil jadi ke negara yang ada kuotanya, itu tuh kalian mendapatkan suatu insentif. Tapi sayangnya terjadi suatu musibah. Alhasil kuota ini dibatalkan. Tapi ada juga hal lain, contoh yang namanya KITE, kebutuhan impor tujuan ekspor. Dimana kalian itu kalau misalkan mau impor barang, kalian itu bisa kagak dibebankan biaya cukai. Asalkan tujuannya tuh ekspor. Ada juga KB, kawasan berikat. Mana itu adalah satu kawasan yang kalian bener bebas biaya cukai sama sekali, tapi sekali lagi tujuannya tuh harus ekspor. Jadi ada bea cukainya di kalian punya kawasan industrial. Dan sekarang lagi rame orang ngomongin TKDN dan SNI, dimana itu ngebuat orang-orang yang pengen berkecimpung di ekonominya Indonesia dapat nih standarnya Indonesia. Dan ada juga tingkat komponen dalam negerinya. Jadi ketahuan, oh ternyata brand ini tuh mempunyai komponen yang berapa persen produksinya di dalam negerinya kita. Untuk fungsinya apa? Untuk kita bisa ikut ke dalam project-project pemerintah. So, ada pergerakannya, kagak bilang kagak ada sama sekali, tapi terlihat tidak signifikan. Tidak membuat industri padat karya, manufaktur, sesuatu yang seksi lagi. Alhasil kalian bayangin kalau misalnya kalian itu mempunyai suatu brand yang supply chain-nya, kalian mendapatkan kalian punya supply, inventory dari luar. Kalian mau nih bawa ke Indonesia nih. Bawa ke Indonesia, tapi seperti kita tahu karena namanya economies of scale, harganya pasti lebih mahal. Dan mungkin ada brand-brand owner yang mempunyai rasa nasionalis yang tinggi. Tapi mereka tahu ini bikin mereka punya margin makin tipis. Tapi rasa nasionalismenya tinggi nih. Pertanyaan besarnya adalah orang-orang seperti ini dibantunya seperti apa nih? Karena ngomong apa adanya, margin tipis kalau misalnya akhirnya rugi. Nggak ada fungsinya juga kan mereka ngelakuin semua rasa nasionalisnya kalau akhirnya mereka kelaparan. Jadi oke, kalau misalkan kita bawa semua produksi itu ke dalam negeri kita, tapi insentifnya apa? China itu ngeliat semua tuh serba makro. Mereka tinggal lihat beberapa negara yang menurut mereka tuh bisa rising, konsumennya daya belinya cukup tinggi untuk mereka, jadi mereka bisa langsung dumping barangnya aja. Tapi gue yakin kita itu masih kecil untuk mereka tuh peduli.
Ngomong apa adanya, kalau misalnya mendadak kita bener tutup semua made in China masuk ke Indonesia, gue yakin China itu tinggal pindah sebegitu cepatnya. Ada Vietnam, ada Bangladesh, bahkan yang sekarang orang gembar-gembar ngomongin ada Afrika. Uniknya di dunia maya, terkesan orang-orang Afrika itu sama China itu kagak antipati. Mereka tuh welcome, kayak seakan-akan terima kasih sudah membawa duitnya itu datang ke Afrika. Dan ini pun menjadi suatu kesempatan untuk semua pebisnis-pebisnis yang ada di China, untuk mereka ekspansi ke Afrika dan mereka copy paste apa yang mereka kerjakan di China tapi di Afrika dengan cost yang lebih murah. Jadi jangan kaget kalau misalnya kita ngomong 5 tahun ke depan kok mendadak semuanya made in Afrika. Technically itu made in China yang sekarang udah dikerjakan di Afrika. Orang-orang pada takut sama TikTok, Project X. Buat kalian gak tahu, TikTok itu berasal dari aplikasi namanya Douyin di China. Banyak banget aplikasi lain yang berasal dari China. Ada yang namanya Kuaishou dan Pinduoduo. Aplikasi-aplikasi ini juga lagi siap-siap menjajah. Dan jujur menurut gue kayak agak salah sih kata-kata yang menjajah. Menurut gue yang lebih tepatnya adalah melempar produk-produknya. Dan di Amerika pun, aplikasi ini, Temu, sudah terlihat responnya. Udah jadi top 10 di App Store, customer-customernya juga happy, karena kalian lihatlah smartwatch harga $10 guys. Smartwatch yang di reportase katanya kurang lebih mirip lah sama Apple. Apple harganya $400-500, ini cuma $10. 50 kali di bawahnya. Jadi lu bisa lihat kan ya seberapa murahnya barang dari China. Contoh kalau tadi gue ngomongin garment, yuk kita sama-sama lihat video ini. 50 cents, $1, 60 cents, $1. Spekulasi gue, aplikasi ini bakal siap-siap untuk masuk ke Indonesia. Gue yakin semua orang yang ngelihat perkembangan China bisa membuat konklusi itu seberapa pentingnya industri manufaktur terhadap negara. The world's factory. Makanya itu seberapa penting kalian tuh bisa ekspor. Kalau kalian masih agak skeptis seberapa pentingnya ekspor ini, yuk sama-sama kita lihat top 20 GDPs dengan top 20 ekspor di dunia. Ada persamaan kan, orang-orangnya ekspornya tinggi, GDP-nya juga tinggi. Dari data ini gue cocok logi itu seberapa pentingnya kita itu bisa ekspor. Kagak cuma kita itu menolak barang-barang impor, terus kita support lokal dengan rasa nasionalis kita, tapi kita juga harus bisa jualan ke negara luar. Nggak ada fungsinya kita jualan sendiri-sendiri terus guys. Kalau misalnya kita mau terekspos beneran sampai ke 2045 punya visi, kita harus bisa ekspor. Dan ngomongin ekspor, kalian bisa ikutan kelas gue, You Export, dimana gue bakal kasih kalian gimana caranya kalian itu bisa ekspor ke luar negeri. Kalian bisa melakukan order puluhan kontainer langsung. Udah banyak ribuan orang yang masuk ke komunitas gue dan mendapatkan cuan yang luar biasa. Buruan cek ke lnk.id gue, Export You yang bener keren banget. Nggak bercanda guys, gue kagak jualan kelas. Tapi buat kalian yang beneran pengen coba jualan kelas atau digital product atau jualan kalian punya jasa, kalian boleh cek yang namanya lnk.id. Itu ada suatu website builder yang keren banget. Kalian itu bisa langsung bikin website secara gratis dan pastinya juga kalian itu bisa langsung jualan. Menyampingkan lucuan gue barusan, in all seriousness, kalau gue beneran serius, menurut gue kalau kalian bisa ekspor sesuatu dari Indonesia, itu menurut gue bentuk nasionalisme yang lebih kuat lagi. Itu menurut gue udah bener luar biasa banget lah. Terutama kalau misalnya kalian bisa ekspor industri jasa, menurut gue itu luar biasa. Produk, karena pastinya kita tahu ada Indomie yang sekarang itu merajalela. Tapi kalau misalnya jualan jasa, menurut gue itu luar biasa. Jadi gue kagak peduli kalian mau konsumsi tiap hari internasional, silahkan monggo. Tapi berikan sesuatu yang substansial di kita punya ekspor. Gue lebih happy tiap hari lu bisa bikinin namanya packing list, tiap hari lu kerjain PEB setiap hari, bikin BL setiap hari. Ini menurut gue yang signifikan, karena kagak ada fungsinya kita konsumsi lokal, tapi kagak ada ekspornya. Ngomong mudahnya, anggap ini perusahaan. Perusahaan kita, perusahaan kecil yang mainnya di dalam gedung sendiri, kagak mau keluar. Ya, kagak bakal kemana-mana guys. Kita harus bisa ikutan berpartisipasi di dunia global ini. Pertanyaannya, gimana partisipasinya? Apakah brand kita yang go internasional? Dimana kita tahu kan kalau misalnya brand kita sok-sokan go internasional, malah dikatain. Dibilang advertisingnya global, tapi jualannya lokal. Pabrik kita yang go internasional, tapi ini kan sunset industry. Mana ada lagi anak-anak muda yang mau kerja di industri manufaktur. Karena pada umumnya pada bilang ini kaku. Malesin lah, ada ngurusin anak buah sebegitu banyaknya, belum kita ngomongin serikat buruh, belum kita ngomongin ormas. So pantas aja Elon Musk kagak masuk guys. Jadi apa nih, kalau kita ngelihat negara-negara yang mencoba mengaktifkan kembali mereka punya manufaktur seperti Jepang, mereka itu memberikan stimulus insentif untuk
melakukan produksi di dalam negerinya. Di otak begonya gue, kebijakan seperti itu akan ngebuat orang-orang itu mau masuk ke industri manufaktur lagi. Karena mereka berasa, wah ada insentif nih gue ngelakuin ini semua. Stres gue tinggi, tapi gue juga dapat insentif yang tinggi. Tujuan gue bikin video ini adalah untuk kalian yang bener-bener mempunyai rasa nasionalis tinggi. Jangan cuma mikir bahwa kalian itu harus konsumsi apapun lokal. Kalau kalian berasa seperti itu, rasa nasionalis gue tuh emang beneran tinggi nih bro. Coba kalian cari cara untuk kalian tuh berpartisipasi di dunia global. Go internasional. Gue paham banget lokal penting, budaya kita keren. Gue ngerti, semua orang ngerti guys. Percaya sama gue, orang-orang kalau dikasih tahu Indonesia kreatif, Indonesia keren, yes, gue yakin semua orang setuju. Tapi kalau ini semua cuma kita yang ngomongin doang, fungsinya apa? Apakah itu bisa ngedongkrak kita punya GDP seperti layaknya negeri-negeri ini yang mendongkrak GDP dengan ekspor? So, apakah China itu beneran bakal menang, bakal menjajah kita, bakal membunuh kita semua? Jelasnya per hari ini di dunia barat itu sedang memberikan impresi seakan-akan China lagi hancur banget. Karena kemarin itu kan abis pandemi ya. Dan ada domino efek setelah pandemi tersebut. Karena mereka adalah satu-satu negara yang mempunyai namanya Zero COVID Policy. Alhasil banyak brand-brand luar yang mempunyai ketergantungan terhadap produksi di dalam China. Itu mereka bingung, loh. Kalau lu kagak bisa buka pabrik lu, gue kagak bisa jualan dong. Alhasil ngebuat brand-brand raksasa seperti Apple mikir, oh ya udah saatnya gue udah move on dari China. Dan direportase bahwa di tahun mendatang, mungkin 1 dari 4 iPhone lu bukan datang dari China lagi, tapi dari India. Yap, made in India. Dan ini kagak cuma terjadi di teknologi doang, kita ngomongin garment pun juga terjadi dinamika yang sama. Alhasil banyak order-order yang dipindahkan ke Vietnam lah, atau bahkan Bangladesh. Dimana kita ngomong apa ada ya guys, kalau misalnya kalian pebisnis yang handal, kalian lihat nih ya, kalian lihat gajinya Bangladesh dimana hanya $70, kurang lebih tuh 1,1 juta dilawan sama China. Kalian kalau misalnya pebisnis handal, apakah kalian masih mau di China atau kalian mau pindah ke Bangladesh? Jangan munafik guys. Dan gue juga pernah ngebahas satu buku yang namanya The Changing World Order by Ray Dalio, di mana doi komentar bahwa China itu terlihat akan melewati Amerika Serikat. Jelasnya itu adalah dia punya reportase, dia punya penemuan, di mana di buku tersebut dia kasih tahu bahwa China akan menang, tapi ya kita kagak tahu. Poin terakhir ini yang gue pengen tekankan adalah apa nih mau kita lakukan dengan semua dinamika produk-produk China yang berkeliaran yang tanda kutip menjajah kita. Menurut gue kagak usah mikirin sisi teknologinya. Bukan gue menganggap kita punya talent, kita punya talenta, kita punya resources, kita punya sumber daya manusia di dunia teknologi itu rendah. Tapi gue rasa kita fokus ke yang semua orang itu bisa berpartisipasi. Contohnya apa ya, kayak gue bilang, industri manufaktur yang tanda kutip unskilled labor. Contoh di Bangladesh, mereka punya ketergantungan terhadap industri tekstil dan garment tuh tinggi. Di reportase sampai 80%. Indonesia, kita tahu kan ya, kita juga banyak unskilled labornya. Bahkan bisa orang argue uneducated labor. Mungkin lebih cocok untuk ke industri padat karya seperti garment. Dan komentarnya gua, dibandingkan kita antipati, kita tanda kutip merasa kayak ini sesuatu yang negatif, ya kita coba temenan aja nih. Lu buatlah, lu punya TikTok shop, temu, gua kagak peduli. Tapi pabrik ya, pabrik Indonesia. Lu nggak apa-apa, lu beroperasional di sini, tapi lu membuat ekonomi yang terjadi dari lu punya aplikasi-aplikasi ngejajah Indonesia ini, supply-nya dari Indonesia juga. Akhirnya membuka lapangan pekerjaan yang sebegitu ekstrimnya. Nama juga industri padat karya. Itu yang gue harapkan bisa terjadi. Jelasnya banyak banget dinamika yang harus kita ngomongin untuk semua ini bisa terjadi. Tapi setidaknya setelah gue buat video ini, gue harapkan kalian itu kagak cuma kedistorsi terhadap berita-berita yang kasih tahu bahwa China itu mau ngejajah kita dengan produknya segala macam. Enggak guys, gue harapkan buat kalian yang nonton sampai sini, warga kreatif yang nonton sampai sini, kalian tuh dapat bahwa kalau kalian pengen ngebantu Indonesia, kagak cuma untuk kalian itu beli kopi lokal coffee shopnya kalian. Kalian itu juga harus ngebawa Indonesia go internasional. Literally guys. Sekali lagi, kalau misalnya cocok lagi gue bener, data ini paling konkret untuk kalian tahu gimana caranya kita itu bisa GDP-nya itu top 5 di dunia. Sekali lagi, gue tahu banget barang-barang dari China ini murah. Silahkan kalian konsumsi. Gue harapin dengan sangat kalian bisa belajar dari gimana caranya mereka itu bisa semurah itu, seberapa efisiennya mereka, dan kalian bisa copy paste di Indonesia.
Menurut gua itu baru tingkat nasionalisme yang luar biasa. Belajar dari seseorang yang kita tahu kuat banget, copy paste nih di Indonesia. Itu baru menurut gua keren banget. Next video saya apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Apa kalian pengen tahu apa pendapat gue terhadap geopolitika China dan Amerika? Apa tuh yang menarik untuk gue bahas? Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifikasinya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.